Selamat sore Bu Anindya, perkenalkan saya Jen Priscilia Putri dengan NIM 238114162 dari kelas Bahasa Indonesia Ki. Akan mempresentasikan makalah saya dengan tema merawat rumah kita bersama dan judul Upaya Bersama Mengatasi Perubahan Iklim untuk Merawat Lingkungan. Adapun bab 1 sebagai pendahuluan berisi yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari makalah ini adalah perubahan iklim merupakan isu lingkungan mendesak yang berdampak besar pada kehidupan manusia dan ekosistem. Perubahan jangka panjang, suhu, curah hujan, dan pola angin ini dipicu oleh peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida akibat adanya aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, deforestasi, dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. Indonesia dengan kekayaan hayati yang tinggi menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sudah nyata di Indonesia, seperti banjir besar yang sering terjadi di Jakarta, hilangnya tambak, dan menyusutnya garis pantai. Secara global, naiknya suhu memicu mencairnya es kutub, peningkatan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ekosistem. Di darat, perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan akibat pola curah hujan yang tidak menentu sehingga menurunkan hasil panen dan meningkatkan harga pangan yang menciptakan konflik sosial. Selain itu, dampaknya terhadap kesehatan meliputi heat stroke dan penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Adapun langkah mitigasi diperlukan untuk memperlambat perubahan iklim. Upaya individu seperti menghemat energi, menggunakan transportasi umum, dan menanam pohon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik sangat penting. Keterlibatan generasi muda, seperti yang dicontohkan oleh aktivis Greta Thunberg, menjadi harapan untuk masa depan. Perubahan perilaku ramah lingkungan adalah kunci melindungi planet ini agar tetap layak dihuni bagi generasi mendatang. Dari latar belakang tersebut, terciptalah rumusan masalah yang akan saya kuak dalam makalah ini. Yang pertama, apa tanda-tanda terjadinya perubahan iklim? Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya perubahan iklim? Yang ketiga, bagaimana dampak perubahan iklim secara umum dan apa dampak perubahan tersebut terhadap perekonomian lokal? Dan yang keempat adalah, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan individu dalam membantu mengatasi perubahan iklim dan bagaimana strategi pemerintah menangani masalah perubahan iklim tersebut? Sehingga tujuan penulisan makalah ini adalah jawaban untuk jawab rumusan masalah itu. Yang pertama adalah menganalisis tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Yang kedua, menjabarkan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga, menganalisis dampak perubahan iklim dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Dan yang keempat adalah menyebutkan langkah sederhana yang bisa dilakukan individu dalam membantu mengatasi perubahan iklim dan strategi pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim tersebut. Adapun metode penulisan makalah ini adalah menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan situs web terpercaya. Digunakan sebanyak 14 literatur yang terdiri dari satu buku, 3 jurnal, dan 10 situs web yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang dibahas secara sistematis dan mudah dipahami, serta mengidentifikasi petunjuk penting dalam konteks sosial dan realitas yang ada. Bab kedua berisi tinjauan pustaka sebagai berikut. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca yang meliputi suhu, curah hujan, dan angin dalam jangka waktu panjang seperti bulanan atau tahunan. Tentunya iklim itu berbeda dengan cuaca yang hanya mencerminkan kondisi atmosfer singkat. Iklim lebih menggambarkan pola jangka panjangnya. Perubahan iklim ini dipengaruhi oleh interaksi komponen iklim dan faktor eksternal seperti letusan gunung berapi, radiasi matahari, dan aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya, itu perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang pada kondisi fisik atmosfer bumi, seperti suhu, pola curah hujan, yang berdampak luas pada kehidupan manusia. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global
serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun waktu yang dapat dibandingkan. Sementara menurut IPCC, mendefinisikan perubahan iklim itu sebagai perubahan yang dapat diidentifikasi seperti melalui uji statistik yang berlangsung lama, biasanya dalam beberapa dekade atau lebih. NASA sendiri menambahkan bahwa perubahan iklim ini mencangkup perubahan pola cuaca seperti pergeseran curah hujan dan pergeseran suhu global secara keseluruhan. Intinya adalah iklim itu memang berubah secara alami, tetapi perubahannya ini akhir-akhir ini terlalu meningkat yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran eh, bahan bakar fosil dan perubahan lahan. Selanjutnya, gas rumah kaca sendiri ini adalah gas-gas di atmosfer yang menyerap dan menahan panas dari sinar matahari yang menjaga bumi tetap hangat. Namun, karena adanya aktivitas manusia yang terus meningkatkan jumlah konsentrasi dari gas rumah kaca ini, sehingga menyebabkan konsentrasinya terlalu tinggi dan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa contoh gas rumah kaca yang menjadi faktor penyebab perubahan iklim ini, yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, kayu, limbah, dan proses industri. Sejak adanya revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu meningkat lebih dari 40%. Kemudian ada metana. Metana ini dihasilkan dari pertanian, pencernaan hewan ternak, ekstraksi bahan bakar fosil, dan sampah. Meskipun jumlahnya lebih rendah, metana lebih kuat dalam menjebak panas. Yang ketiga ada klorofluorokarbon. Gas ini memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi dan bertahan lama di atmosfer. Digunakan dalam AC, kulkas, dan semprotan aerosol, juga berkontribusi pada penipisan lapisan ozon. Dan yang terakhir adalah gas rumah kaca lainnya, yang biasanya berisi nitrous oksida dari sektor pertanian dan gas dari refrigen dan pendingin udara. Sekarang kita akan masuk pada bab ketiga yang berisi pembahasan. Pembahasan ini akan berisi jawaban dari perumusan masalah yang telah kita susun. Yang pertama adalah A, tanda-tanda perubahan iklim. Gambar di atas, eh, gambar yang ditampilkan ini adalah tanda yang pertama berupa peningkatan suhu daratan dan lautan. Bisa kita lihat berdasarkan data NOAA pada tahun 2022, suhu rata-rata tahunan daratan dan lautan terhangat itu terjadi sejak tahun 2010 ke atas. Jadi dia semakin meningkat. Kemudian tahun 2022 ini dia tercatat sebagai tahun terhangat ke-6 dengan kenaikan 1,55 derajat Fahrenheit. Sementara tahun 2016 ini dia menjadi tahun terpanas dengan anomali suhu 1,78 derajat Fahrenheit. World Meteorological Organization juga menyebutkan bahwa tahun 2016 ini sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Selanjutnya, perubahan iklim tentunya menyebabkan kenaikan global. Yang bisa kita lihat pada gambar 2, berisi peta sebaran panas global yang terjadi pada tahun 1993 hingga 2022. Tanda kedua adalah kenaikan muka air laut. Panas ekstrem yang melanda bumi bumi mengakibatkan mencairnya lapisan es dan glaser di permukaan kutub. Dilansir dari laman NOAA terkait peningkatan muka air laut sejak tahun 1880 hingga 2020 terjadi kenaikan permukaan air laut secara global yang terus meningkat sekitar 8 hingga 9 inci. Tanda-tanda perubahan iklim yang ketiga ini yaitu penyusutan es. Menurut Pusat Data Salju dan Es Nasional, jumlah es menyusut sebesar 13% per dekade dibandingkan rata-rata tahun 1801 hingga 2010. Kemudian, para ahli juga melaporkan bahwa luas rata-rata yang menurun secara berturut-turut itu sebesar 6,85 juta kilometer persegi.
yang terjadi pada tahun 1779, 1979 hingga 1992. Di Indonesia sendiri, BMKG kita itu telah memprediksi bahwa es di puncak Jaya Wijaya Indonesia ini akan hilang sekitar tahun 2025. Dan selanjutnya ini adalah cuaca ekstrem. Jadi, pada tahun 2023 ini, eh, akibat pemanasan global, jadi terjadi kenaikan suhu di beberapa wilayah, terutama di negara-negara Asia. Jadi suhu terpanas itu terjadi di Bangladesh atau India sebesar 51 derajat Celcius. Sementara di Asia Tenggara pernah dilaporkan bahwa Thailand, di kota Tak, Thailand, terjadi pemanasan, eh, terjadi kenaikan suhu sebesar 45,4 derajat Celcius. Kemudian di kota Chauk, Myanmar, suhunya mencapai 45,3 derajat Celcius. Di Laos itu bahkan mencapai 42,7 derajat Celcius. Dan Indonesia sendiri, terutama di kota Banten, pernah mengalami kenaikan suhu sebesar 37 hingga 2 derajat Celcius. Nah, tanda-tanda perubahan iklim ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Jadi, faktor penyebab terjadinya perubahan iklim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor alam, dan faktor akibat aktivitas manusia. Yang pertama faktor alam, tentunya berkaitan secara alamiah. Yang pertama itu bintik hitam matahari. Jadi, penurunan suhu bumi terkait kemunculan bintik setiap 7 sampai 14 tahun mempengaruhi hasil panen. Yang kedua itu ada perubahan orbit dan rotasi bumi. Jadi yang mengubah distribusi sinar matahari, memengaruhi suhu dan cuaca global. Yang ketiga adalah letusan gunung berapi. Jadi letusan ini dia akan menyebabkan dia akan melepaskan gas membentuk aerosol yang bertindak sebagai penghalang radiasi matahari sehingga mengurangi jumlah cahaya yang seharusnya mencapai bumi. Karena kurangnya cahaya tersebut, sehingga suhu global otomatis menurun dalam jangka waktu pendek setelah terjadinya letusan. Faktor buatan atau faktor karena aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia ini nantinya akan menghasilkan gas rumah kaca, dan gas rumah kaca ini jadi penyebab terjadinya perubahan iklim tersebut. Kita pun sampai pada dampak perubahan iklim. Yang pertama, suhu meningkat. Yang kedua itu adalah badai tropis yang semakin kuat dan sering terjadi. Jadi dampak yang kelima yaitu peningkatan kekeringan dan ketahanan air terancam. Dampak yang keenam yaitu kekurangan makanan. Dampak yang ketujuh adalah resiko kesehatan manusia. Dampak yang terakhir yaitu adalah kemiskinan dan pemindahan paksa. Nah, pada saat ini kita akan lebih fokus pada dampak perubahan iklim yang secara spesifik eh, penga- berpengaruh pada perekonomian lokal. Yang pertama itu dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Jadi, eh, jadi negara-negara berkembang itu dia tentunya bergantung pada kondisi cuaca untuk menentukan waktu tanam dan panen. Kalau misalnya perubahan iklim terus terjadi, otomatis terjadinya perubahan pola cuaca. Jadi hujan itu tidak teratur, kekeringannya bisa berkepanjangan dan suhu terus meningkat, yang menjadi tantangan besar bagi petani. Sehingga dia akan memicu yang pertama penurunan produktivitas. Karena suhu yang tinggi meningkatkan penguapan air. Dia akan mengurangi pasokan air untuk tanaman dan mengganggu fotosintesis. Otomatis tanaman seperti padi atau gandum itu sangat berpengaruh sehingga hasil panennya dapat menurun. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Jadi petani itu sayangnya perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim seperti mereka menggunakan irigasi, pestisida, dan teknologi pertanian yang lebih modern untuk menyesuaikan kondisi. Eh, yang ketiga itu adalah ketidakstabilan pasar. Karena
adanya penurunan produktivitas, otomatis hasil panen yang didapat itu tidak menentu, yang membuat harga pertanian ini dia bergantung pada komoditas yang ada, sehingga dia mempengaruhi harga pasar dan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah dampak pada sektor perikanan dan kehidupan pesisir. Jadi, suhu air laut yang naik eh, atau pengasaman laut dan kenaikan permukaan air laut ini, dia mengancam keberlanjutan sektor perikanan serta kehidupan masyarakat pesisir. Terutama yang pertama ini pada perubahan pola migrasi ikan. Sebaiknya sebagai individu kita tuh perlu membantu dalam mengatasi perubahan iklim. Ada 10 langkah uh, yang telah diacu. Yang pertama ini hemat energi. Yang kedua, selalu menggunakan transportasi ramah lingkungan. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan nabati. Karena makanan berbasis tanaman ini lebih sedikit dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca dan lebih hemat sumber daya, sehingga gas rumah kaca yang dihasilkan tidak terlalu signifikan besar. Yang keempat ini mengurangi perjalanan jauh, karena kalau misalnya kita menggunakan uh, pesawat ini kan menggunakan bahan bakar fosil, karena kalau misalnya sering menggunakan bahan bakar fosil, otomatis emisi gas rumah kacanya terus meningkat. Yang kelima ini kita selalu meminimalkan limbah makanan. Jangan lakukan pemborosan makanan, karena pemborosan makanan ini otomatis pemborosan energi dan sumber daya untuk memproduksi makanan tersebut. Yang keenam ini, kurangi gunakan kembali dan daur ulang. Jadi setiap barang yang kita beli seperti pakaian, makanan, itu kan dibuat di pabrik dan memiliki jejak karbon. Sebaiknya jika ingin membeli barang itu yang secukupnya, atau misalnya gunakan barang bekas yang masih layak, atau memperbaiki barang yang rusak dan mendaur ulang sehingga mengurangi limbah secara signifikan. Yang keenam ini selalu menggunakan energi terbarukan. Yang dimaksud ini adalah sumber energi uh, seperti sinar matahari atau angin. Yang kedelapan ini selalu mempertimbangkan kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik ini dia menghasilkan lebih sedikit polusi dan emisi gas rumah kaca dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Yang kesembilan ini pilihlah produk ramah lingkungan. Jadi kalau bisa kita membeli barang itu dari perusahaan yang memang berkomitmen terhadap keberlanjutan ekosistem. Dan yang terakhir itu selalu mendukung praktik berkelanjutan. Adapun langkah kolektif yang dapat dilibatkan ini adalah komunitas dan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Yang pertama itu adalah mitigasi. Jadi mitigasi ini adalah bagaimana cara kita mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca. Jadi langkah kita untuk gas meminimalkan gas rumah kaca. Yang pertama itu dilakukan dengan pertanian berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan. Yang kedua ini ada adaptasi. Jadi adaptasi ini adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terjadi dan meminimalkan dampak negatifnya yang dapat dilakukan dengan konversi ekosistem laut. Jadi konversi ini akan menjadi program perlindungan terhadap kawasan laut, restorasi terumbu karang, dan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Sehingga dia akan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi keanekaragaman hayati laut yang terancam oleh perubahan iklim dan polusi. Yang kedua ini adalah pembangunan infrastruktur tahan iklim. Jadi sebaiknya pembangunan tanggul di wilayah pesisir ini dilakukan untuk melindungi daerah dari ancaman banjir akibat naiknya air laut, serta adanya sistem peringatan dini untuk bencana alam yang dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana yang lebih sering akibat perubahan iklim tersebut. Jadi kita akan masuk pada bab 4 yaitu penutup.
Dengan kesimpulan, perubahan iklim ini memang dipicu oleh aktivitas manusia seperti gas rumah kaca, deforestirasi, dan konsumsi berlebihan. Uh, Sehingga menyebabkan pemanasan global, cuaca yang ekstrem, kenaikan air laut, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya bahkan meluas pada kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengatasinya diperlukan upaya mitigasi seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi untuk menghadapi dampaknya. Kolaborasi antar individu, komunitas, pemerintah dalam menghemat energi, transportasi ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, konversi laut, dan infrastruktur tahan iklim sangat penting untuk melindungi bumi bagi generasi mendatang. Adapun saran, diharapkan pembaca dapat mengambil peran penting dalam menghemat energi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengurangi limbah makanan, dan mendukung praktik berkelanjutan. Selain itu, penting untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta mendorong komunitas menerapkan solusi ramah lingkungan tersebut. Jadi cukup sekian saja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan selama presentasi. Sekian dan terima kasih.